Kita akan melanjutkan perenungan kita dari 1 Korintus. Kali ini kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama, yang ke-1 sampai yang ke-5. 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Setelah saudara menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap harinya. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana ketika seorang ayah harus menjawab pergumulan putri yang dia sayangi, karena hari itu putrinya meminum 20 pil penenang sekaligus. Menurut data medik, itu akan mengantar dia untuk pulang dan tidak akan bersama dengan keluarganya lagi. Kenapa? Karena tunangannya berselingkuh. Hari itu membawa ceweknya atau perempuan idamannya ke hadapan tunangannya. Kira-kira ayah ini akan berkomentar apa terhadap kasus ini? Lalu serombongan anak-anak muda, karateka, ada Dan 1, 2, sabuk hitam, minta izin sama ayah itu untuk membalaskan kemarahan dari putri yang sakit hatinya ini. Nah, saudara, kira-kira apa jawab dari ayah gadis yang dipecundangi oleh tunangannya? Saudara, saya mencatat jawabannya begini. Di agamanya hanya Tuhan yang boleh membalas nip. Kalau dikata nip, kita bisa mendeteksi mesti wong kuno. Ya. Tuhan saja hakimnya. Saudara, pernyataan ini mirip dengan ungkapan nyanyian Musa di Ulangan 32 yang dicatatnya untuk menunjukkan yang berhak atas dendam dan pembalasan adalah Tuhan. Saudara, dan betul, konon katanya, hidup dari keluarga pria pecundang itu berantakan. Ada yang kawin cerai, ada yang masalah ini dan itu. Pokoknya enggak beres. Saudara, keyakinan itu membuktikan bahwa Tuhan yang menjadi hakim, yang memutuskan sesuai keadilannya, yang dia pilih, bukan dia pilih dirinya untuk menghakimi. Saudara, pilihan itu senada dengan pilihan Rasul Paulus. Tatkala dia menerima perlakuan yang meragukan kerasulannya. Dia bukan membalas dengan cara yang sama dengan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Dia memilih seperti itu memilih. Dia memilih katakan bahwa Tuhan yang menjadi hakim atas kami. Rasul Paulus lebih menyukai pilihan seperti itu. Dan semestinya sikap inilah yang ada pada gereja.
kalau sedang dalam situasi kasus. Dan gereja itu adalah kita. Kita yang mampu menempatkan diri bukan menjadi hakim pengganti, tetapi yang dengan suasana yang baru itu membayangkan, menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjadi hakim. Niscaya suasana gereja itu akan menjadi miniatur kerajaan Allah. Saudara, sudah waktunya kalau kita sekarang menghadapi persoalan, bukan menjadi hakim, tapi menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, di mana Tuhan biarlah menjadi hakim atas persoalan kita. Tuhan bisa menggunakan hakim pengadilan sih. Iya. Tuhan bisa menggunakan advokasi hukum. Iya. Saudara, kita mau belajar dari gereja yang perselisihannya sudah membahayakan sampai terjadinya keretakan dalam keutuhan itu. Paulus memilih untuk menghadapi bahaya keretakan gereja dengan menghindarkan respon dirinya dengan cara menghakimi. Dia memilih untuk lebih taat sebagai hamba Kristus. Dia katakan, beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Kali ini Paulus mengidentifikasikan dirinya bukan doulos, tapi huperetes. Huperetes itu pendayung kapal perang. Orang-orang Korintus sangat akrab karena mereka punya pelabuhan besar, salah satu untuk militer. Jadi tentu paham betul kapal perang itu punya mesin manusia. Dan mesinnya ada di lantai paling bawah yang bergerak serentak sesuai komando. Karena lokasinya yang paling bawah, maka kemungkinan untuk selamat kalau kapal itu kena bom, mereka akan sangat kecil untuk bisa menyelamatkan diri. Saudara, selain risikonya yang paling sulit untuk escape, ada satu hal yang paling menonjol dari sosok-sosok huperetes ini, yaitu mereka mesti secara akurat mendengarkan apa kata kaptennya. Kaptennya akan memerintahkan lewat ajudan-ajudannya, asisten kapten, yang ada di barisan paling depan, dan akan melanjutkan perintah kapten yang di atas untuk apa yang dilakukan, yang tidak dilakukan. Dayung, dayung, berhenti, berhenti, jangan kebalik. Petaka, masalah. Saudara, Paulus sadar betul bahwa dirinya hanyalah bawahan Kristus. Sama seperti huperetes itu bawahan kapten yang besar di sana. Di atas sono. Yang bisa perintahkan berhenti atau terus. Paulus sadar. Itu artinya orientasi dia. Konsentrasinya hanya kepada Kristus. Lain enggak. Saudara, ketika ia datang ke tengah-tengah jemaat Korintus, pada waktu dia menguraikan rahasia Allah, dia katakan dia tidak menggunakan kata-kata yang muluk. Dia menggunakan pengetahuan tentang Kristus yang disalib itu saja. Luar biasa. Dia tidak mengedepankan yang dia mau orang lain tertarik. Tapi dia mau supaya orang lain melihat kapten yang sesungguhnya. Saudara, bahkan dirinya sendiri ketika dia datang itu, sebenarnya dia dalam kondisi yang lemah, kondisi yang gentar, kondisi yang takut. Perkataannya ini ditulis sendiri olehnya. Hanya dengan kekuatan roh, mirip seperti lagu yang tadi kita nyanyikan itu. Hanya dengan kekuatan roh, kalau kita bisa. Sama seperti Paulus, bukan dengan hikmat yang meyakinkan. Saudara, satu tujuannya kenapa itu semua dilakukan. Dan kenapa Paulus menempatkan diri
sebagai huperetes. Tujuannya cuma satu, supaya umat bergantung kepada satu kekuatan, yaitu Allah yang menyempurnakan semuanya, bukan hikmat manusia. Saudara, menurut Paulus, peranan terpenting dari para pelayan, ada Apolos, ada dirinya, ada yang lain, bukan mereka, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Itu yang dia maksudkan. Maka tepat kalau kita sekarang belajar percaya, satu hal, dan hormat, hal yang kedua, kepada hakim yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Bagaimana sikap kita? Saudara, kalau mungkin kita kenal dengan istilah template. Template itu satu upaya untuk menyamakan dengan desain mula-mula supaya tidak terjadi penyimpangan, ngikutinnya betul-betul melekat dengan rancangan awal, itu namanya template. Kalau kita mau buat surat, paling gampang kalau bos kita katakan, bikinan surat. Yang kayak apa ya bos? Yang kayak kemarin, susah. Kayak kemarin diketik, kayak kemarin. Kan enggak, ya pakaian template itu yang sudah ada, gantian sesuai dengan kebutuhan. Memudahkan untuk tidak terjadi kekeliruan. Nah saudara, begitu pula orang Kristen yang sesungguhnya mestinya menempletkan dirinya sebagai huperetes, hamba Kristus, persis yang dimau kapten kita itu. Saya senang sekali dengan Kapten Amerika. Tamengnya gagah sekali ya. Tapi itu imajinasi, saudara. Ini yang sungguh-sungguh. Kapten kita Kristus. Apa yang dia katakan kita lakukan. Saudara, satu kali Ray Stedman, seorang hamba Tuhan yang banyak memberkati gereja-gereja, saya pun juga selalu terberkati dengan apa yang disampaikan dari tulisannya. Nah, dalam salah satu bukunya, dia itu menceritakan pertemuan dengan seorang pendeta muda di satu konferensi yang dia menjadi narasumber. Nah, di situ pendeta muda ini bertanya, "Boksu," ini saya terjemahkan boksu, ngomongnya ya pasti enggak boksu lah. Tapi intinya nih saudara, pendeta muda itu bertanya, apa respon saya ketika ada anggota majelis gereja yang ngomongnya gini. Ini saya kutip aja ya. Ini gereja kami, bukan gereja Anda. Kami sudah ada di sini sebelum Anda datang. Camkan itu. Dan kami berada di sini ketika Anda pergi. Jadi mau kamu datang, mau kamu pergi, kami sudah di sini dan tetap di sini. Karena itu kami berharap Anda melakukan apa yang kami ingin Anda lakukan, bukan apa yang menurut Anda seharusnya Anda lakukan. Kiami Kira-kira kalau saudara-saudara ditanya sama pendeta muda itu mau kasih nasihat apa? Gimana? Kok semua serius sih kan? Ada yang senyum-senyum, yang pendeta-pendeta, calon pendeta senyum-senyum ya. Yang majelis, yang mantan majelis, saudara pasti kita nggak setuju dengan ungkapan itu ya. Tampak wajah ketulusan Bapak Ibu. Betul, restatement mengajak pendeta muda ini supaya memberi jawaban kembali ke konsep perjanjian baru. Belajar dari apa yang dikatakan huperetes itu. Lalu begini responnya statement. Ini kalimatnya statement ya. Saya akan memanggil para penatua gereja dan akan mengatakan, saudara-saudara, saya kira Anda punya dua kesalahan teologis yang sangat serius. Wih. Ya ini karena pengajar, statement menjelaskan begitu. Pertama, Anda mengira ini gereja Anda. Sebenarnya bukan. Semua gereja itu milik Tuhan. Dan bukan karena alasan demokratis, maka ada satu gereja yang bisa dimiliki oleh jemaat itu. Enggak loh.
Yesus mengatakan, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Jadi ini ditambahkan, kita semua itu berada di bawah otoritas Kristus, termasuk gereja ini. Tugas Kristus, ini kalau pakai kata tugas Kristus, saya waktu nuliskan ini rasanya ganjel. Masa tugas Kristus? Tapi itu tata bahasa yang dipakai untuk menunjukkan komparasi berikutnya. Tugas Kristus, menarik sekali, adalah memberitahu kita apa yang Dia inginkan terhadap gereja ini. Dan sebaliknya, bukan tugas kita untuk memberitahu Kristus apa yang kita mau seharusnya terjadi. Wow, saudara, itu kesalahan pertama katanya. Kesalahan kedua adalah Anda mengira Anda mempekerjakan pendeta bekerja di gereja ini. Salah. Bukan bekerja. Saya tidak datang atas undangan kerja itu. Saya bergabung di sini bersama dengan Anda adalah untuk berbagi pelayanan bersama-sama. Saya menghargai fakta bahwa Anda telah menetapkan saya jadi pendeta di tempat ini dan saya menerima tunjangan finansial sehingga fokus saya tidak ngurusin itu. Bisa pelayanan, penggembalaan, mengajar, berkhotbah. Jika Anda tidak mau menerima syarat-syarat itu, kata Stedman, maka saya harus mencari tempat lain. Saya tidak bisa memilih prinsip lain selain dari apa yang dikatakan dalam perjanjian baru. Lalu saya mau tanya ke saudara-saudara, kira-kira apa yang dilakukan oleh pendeta muda itu? Menggunakan anjuran dari Stedman? Atau dia kreasi sendiri memberikan pendapat kepada majelis gereja itu? Persis, dia gunakan apa yang Stedman anjurkan. Karena dia mau belajar berpegang pada huperetes. Cuma melakukan apa yang kapten katakan. Dia kembali ke gerejanya, memberitahu kepada majelis, dan dia dipecat. Kata-kata yang dipilihnya itu, dipecat. Saudara, waktu membaca ini rasanya pilu. Saudara. Kok gini ya? Ada nih yang kayak gini? Ya ada, kenyataan itu. Lalu apa yang dilakukan pendeta muda itu bertemu dengan gereja yang lain dan mereka bikin kesepakatan dari awal. Memulai fondasi yang sama. Mau enggak kita jadi huperetesnya Kristus, jadi hambanya Kristus, yang lokasinya di bawah, yang kita cuma jadi pendayung di bawah, kita tidak berada di atas siapapun, kita sama-sama berada di bawah Kristus, kita tidak punya otoritas terhadap gereja, kita cuma hamba Kristus, kita cuma bawahan Kristus. Mau enggak gereja yang baru itu? Mau. Ya, bertumbuh. Saudara, gereja yang para pemimpinnya, para pelayannya, dan umatnya mau menempatkan dirinya menjadi hamba-hamba Kristus yang mendayung dan berhenti mendayung karena suruhan kapten, maka niscaya gereja itu akan sehat. Kenapa? Karena kita semua bawahan Kristus. Mereka yang mengikuti apa yang Kristus katakan, dia akan hidup di dalam kehendak Kristus. Nah, di dalam bagian perenungan kita hari ini, Kristus mengatakan, jangan menghakimi. Ya jangan. Ya jangan. Penghakiman hanya bisa dilakukan oleh hakim yang benar. Lihat aja hakim yang belakangan. Saya tidak sebut loh ya. Saudara menerjemahkan sendiri urusan saudara. Penghakiman hanya bisa dilakukan hakim yang benar, hakim yang otoritasnya sempurna. Hakim yang tidak bisa diintervensi, malah mengintervensi. Itu hakim yang benar, yang tunggal, yang hanya bisa dilakukan. Bukan oleh manusia. Saudara, ketika seseorang berusaha menghakimi, sesungguhnya dia sedang berbohong. Kok bisa?
Lah ada balok di matanya kok bisa lihat? Loh, itu kan perumpamaan loh. Ya perumpamaan kan berarti andai kata itu sungguhan ada. Balok di mata kok bisa tetap ngelihat? Apanya ndak bohong? Berarti bohong dong. Inilah faktanya, bahwa mata tertutup balok tapi mengakunya bisa melihat serpihan kayu di seberang sana. Balok itu dosa yang menutupi kesadaran diri seseorang. Tapi dia mengaku bisa melihat kesalahan orang lain. Dan lebih kecil lagi. Saudara, ini kan enggak jujur. Orang macam inilah yang Tuhan itu katakan orang itu munafik. Tampak luarnya menawan. Saya pernah seloroh bilang baju pendeta itu kok hitam. Ada putihnya enggak? Ada, tapi dikit. Hitam lambang apa? Gelap, jelek. Putih lambang apa? Bagus, suci. Banyak mananya. Terus semua orang mesem-mesem. Dan lebih ngerinya lagi tempatnya di sini. Bukan di sini. Saudara, ya ini, kita ini. Andai kata jemaat, pemimpin kelompok, kalau itu di gereja kita, adalah para pendayung bawah yang tahu dirinya siapa. Tentu perselisihan-perselisihan itu hilang, nggak tumbuh, nggak dibiarkan bersemi, muncul berbuahkan kebencian, memprovokasi, mengembangkan imajinasi, ngawur-ngawur terus. Bagaimana dengan kita sekarang? Kira-kira isu apa yang sedang memanas di antara kita? Ya kalau nggak ada ya nggak usah dicari-cari. Ya saya kan cuma tanya. Kalau nggak ada ya syukur alhamdulillah. Bagaimana sikap dan keputusan hati kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang kritis? Saya nggak suka. Loh ya silakan, nggak suka dia nggak apa-apa. Tapi apakah terus kemudian sampai harus menumbuhkan kebencian? Saudara, sikap sebagai hamba Kristus atau hakim yang kita pilih. Karena hakim yang kita pilih, hakim yang banyak melanggarnya. Karena kita. Keputusan hati yang dipilih Paulus dalam menghadapi ancaman keretakan gereja itu adalah dengan menghindarkan diri dari sikapnya untuk menghakimi. Dia tergoda sekali. Sebagai orang kolerik berani negur keras. Nanti kita akan bedakan di ending dari khotbah ini. Sedikit jelas bedanya hakim menghakimi dengan menegur. Dia memilih untuk taat sebagai hamba Kristus yang mendengar dengan tepat apa yang Kristus katakan, berarti apa yang Kristus maui, tanpa nambah, tanpa ngurangin. Nah, kemudian dia melanjutkan supaya mengembangkan sikap itu adalah dengan seperti di ayat yang pertama dilanjutkan itu, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi siap menjadi hamba Kristus yang dapat dipercayai. Saudara, bukan hamba Kristus biasa-biasa. Terus pikiran kita, berarti yang luar biasa. Bukan menjadi hamba Kristus yang luar biasa, tapi hamba Kristus yang dapat dipercayai bukan oleh dunia, tapi oleh Kristus sendiri. Kira-kira apa Kristus percaya ya sama saya? Kira-kira apakah yang saya lakukan ini buat Kristus menjadi rekomendasi yang baik? Apakah selama ini kita sudah termasuk dalam kelompok hamba Kristus yang dapat dipercayai Kristus? Atau hamba yang dicurigai telah menyimpangkan otoritas Kristus? Kenapa sih mesti bersyarat dipercayai Kristus? Ya karena huperetes saja yang dapat dipercayai, yang akan dipercayakan kepadanya rahasia Allah. Hanya hamba yang mau mendengar dengan akurat akan apa yang dikatakan oleh Kristus. Dialah orang yang dapat dipercayai untuk meneruskan
rahasia Allah itu kepada yang lain. Nah saudara, tentu kita masih ingat waktu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya menyiapkan ruang perjamuan terakhir. Disebutkannya bukan nama, tapi si Anu. Ya kan? Kenapa? Karena ada rahasia. Dalam pertemuan itu ada hal yang supra penting. Yang kalau sampai kebobolan, mereka tidak bisa membangun trust. Maka Kristus pakai kode si Anu. Saudara, kembali ke perihal hakim menghakimi. Ternyata hal menghakimi ini memang telah menjadi isu besar bagi gereja dari sejak zaman Korintus sampai belakangan ini. Saudara, kita tidak jarang mendengar perselisihan pendapat di ruang rapat merembet ke opini jemaat. Lalu yang jadi korban keluarganya. Dia sakit hati, dia nyimpen dendam, dia nggak mau lagi ke gereja, dia benci gereja. Gara-gara dari ruang rapat merembet ke jemaat. Mestinya enggak. Rapat ya rapat, kita selesaikan di sana. Kalau toh ternyata ada pertikaian, berhentilah di sana. Bukan menjadi konsumsi makanan yang lain. Kan yang lain enggak ngerti konteksnya. Yang muncul adalah bumbu-bumbu masak tanpa merek. Kalau pakai merek saya nanti endorse. Kan bahaya, saudara. Apa yang seharusnya menjadi rahasia di ruang rapat, tidak menjadi grundelan di jemaat. Grundelan itu bahasa Spanyol. Tadi saya di Semeru, Itali. Ini Spanyol, pindah. Jadi omongan yang nggak jelas. Kasak kusuk. Menumbuhkan opini yang tidak sehat. Padahal itu baru persoalan penilaian. Belum soal rahasia Allah. Nah rahasia Allah kan sangat penting. Itu malah justru tidak diperjuangkan, tapi harga diri yang terus dipacu dan dibangun. Seharusnya sosok Kristus dan misi Kristus lah yang jadi rahasia, yang didiskusikan, bagaimana itu diperjuangkan. Belum lagi kalau kita melihat banyaknya orang gereja. Sengaja saya memilih kata orang gereja. Karena orang Kristen belum tentu bergereja. Walaupun orang di gereja juga belum tentu orang Kristen. Jadi semakin banyak orang gereja yang berkasus dalam masalah integritasnya. Apakah kita masih bisa menemukan hamba Kristus yang bisa dipercayai oleh Kristus? Coba kita bandingkan sebentar dengan beberapa ini ya, catatan di dalam Alkitab. Otniel, nama pertama kali yang disebut sebagai hakim. Coba bayangkan, keluarganya pasti bangga banget. Ini yang pertama. Tapi sesungguhnya hakimnya bukan Otniel, Tuhan. Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, dia membangkitkan Otniel. Tepat pada waktu konteksnya orang Israel lagi jahat-jahatnya, lalu dihukum. Tuhan bangkitkan Otniel. Lalu Musa itu diminta Tuhan untuk mengangkat beberapa hakim. Supaya mengurus kota-kota yang sudah diberikan Tuhan. Jangan sampai karunia itu berantakan. Jadi ini prosesnya dari Tuhan. Tuhan yang mempercayakan rahasia Allah kepada Musa agar diangkat sejumlah hakim itu untuk mengurusi karunia yang Tuhan sudah berikan. Lalu saudara, kita sebagai hamba Kristus, mestinya kita memperhatikan sekali, dua kali, berulang kali, dengan kasus Kain. Saudara, Kain sudah diperingatkan Tuhan, supaya hatinya enggak panas terhadap adiknya.
Tuhan sudah memperingatkan bahwa dosa sudah mengintai dia, hasrat dari dosa itu sudah tertuju, kata-katanya tepat sekali, kepada Kain. Tapi alhasil sayang sekali, Kain mengabaikannya. Kain menganggap gak ada. Balok itu telah dibiarkan menutupi dirinya. Balok di mata rohaninya Kain itu terlalu kuat melekat, membutakan dia. Nah akibatnya kita tahu konsekuensi daripada dosa, wajib dia tanggung. Dia dikutuk Allah karena dosanya. Kutukan itu hukuman Tuhan. Tapi saudara, untung loh Tuhan itu hakimnya. Ini yang indah. Dia menghukum, makanya dia menghakimi. Tuhan menghukum. Tapi Tuhan memperhatikan hatinya Kain. Takut dengan konsekuensi itu. Ngewel. Ini bahasa Itali. Saya bayangkan dia bisa-bisa ngompol. Karena membayangkan semua orang akan membenci dia. Dan dia suatu kali akan dibunuh. Sama seperti dia membunuh adiknya. Saking takutnya hatinya itu bertanya kepada Tuhan. Terlalu berat. Dan Tuhan memperhatikan. Lalu Tuhan memberi tanda. Gak jelas tandanya apa. Tapi yang jelas tanda itu tanda perlindungan. Tuhan katakan tidak akan ada orang membunuh kamu. Jalani hidup. Saudara, untung ya kalau dihakimi sama Tuhan. Ada hukuman, tapi ada anugerah. Berjalan bersama-sama. Saudara, di tengah ketakutan itulah akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Inilah anugerah. Tanda yang menyertainya. Yang Tuhan berikan kepadanya. Tanda perlindungan itu membayang-bayangkan bagaimana kebaikan Tuhan akan terus menyertai di tengah-tengah penghakimannya. Saudara, ketika Adam dan Hawa yang tidak taat itu dihakimi Tuhan, itu pun juga ada tanda penyelamatan yang kita kenal di Kejadian 3 ayat 15, yang dinamai itu proto-evangelium, Injil Purba. Ini bukan karena keluarga Purba ya, tapi memang Injil yang sudah lama sekali dan pertama kali muncul, yang memberi pengharapan bahwa itu akan muncul dengan harapan yang baru di tengah-tengah hukuman itu. Saudara, tanda keselamatan itu kemudian digenapkan pada salib kan. Tindakan keadilan hakim yang menyelamatkan, itulah yang dilakukan Allah. Kristus menjadi kurban sempurna dari penghakiman Allah ini. Dan lewat salib Kristus melunaskan surat hutang dari Allah dan sekaligus mengalahkan si jahat. Si jahat sudah dikalahkan, ngapain kita kompromi dengan si jahat? Dialah yang membisikkan permusuhan, yang memicu kecurigaan, timbul perpecahan. Tahukah dan mestinya kita tahu dan kita sadar bahwa memang dari sejak semula si jahat ini ingin membunuh kita. Yohanes sudah menuliskannya di Yohanes 8 ayat 44 itu. Karena itu kemudian kalau sampai Amsal 6 mencatat bahwa perselisihan itu adalah kejijikan yang dibenci Allah. Benar. Jadi jangan pernah kita membiarkan mata yang sombong, itu dituliskan di sana. Matanya meliriknya itu enggak enak. Lidah dusta, tangan berdarah. Mata, lidah, dan tangan ini menjadi alat-alat perselisihan. Kita melihat perempuan yang hampir nyaris dirajam, itu membuktikan efektivitas alat-alat perselisihan ini. Mata yang sombong seakan-akan pria-pria itu bersih. Tapi kok enggak ngaku siapa yang ngintip? Loh kok tahu kalau dia melakukan perzinahan? Tangan yang berdarah juga sudah siap dengan batu.
Lidahnya bisa muncul dengan berbagai macam dusta. Saudara, jika kita mengikuti perselisihan, maka kita sebenarnya sedang masuk ke dalam jerat si jahat. Itu rawan sekali terjadi dalam keluarga, pertemanan kita, dan termasuk gereja. Saudara, itulah yang dialami oleh jemaat di Korintus yang disampaikan oleh Chloe. Bagaimana perjalanan mereka, satu gereja yang utuh pecah atau retak lebih tepat sudah mulai terjadi unsur-unsur perpecahan menjadi 4 kelompok itu yang mereka saling menghakimi. Isu menghakimi sudah sampai ke level pecah belah. Di antara para pelayan dan jemaat lahirlah rasa superior dan menunjukkan yang lain inferior. Dan belum lagi dakwaan-dakwaan yang ngawur atas kerasulannya Paulus tadi. Sehingga dalam 1 Korintus Rasul Paulus memulai suratnya dengan kalimat, atas kehendak siapa Paulus jadi rasul? Bukan dirinya loh, Kristus. Maka dia mengulang, biarlah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Saudara, kenapa Paulus buta? Ya karena kebodohannya. Sama seperti itulah yang dia akui, yang kemudian ingin mengajarkan bahwa ada orang yang menghina salib sebagai kebodohan. Sesungguhnya orang yang menghina saliblah yang bodoh. Yang menganggap bahwa dirinya paling berhikmat, sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh di hadapan Allah. Jadi mestinya sebagai murid Kristus yang tahu bahwa salib itu cukup bagi dirinya, tidak membiarkan perselisihan itu berkembang sampai akhirnya merusak. Hanya orang yang bodoh yang menjadi hakim gadungan, yang membabi buta, yang padahal sebenarnya dia sedang dikendalikan oleh si jahat. Saudara, karena itu Tuhan memperingatkan, Tuhan menghakimi, Tuhan juga sekaligus menyelamatkan. Kalau kita bisa rangkumkan sedikit menjadi tips buat kita. Untuk tahu bahwa ada area penghakiman Tuhan berkaitan dengan 3 hal. Peringatan, bahaya dosa. Tapi sekaligus ada konsekuensi loh terhadap apa yang dosa yang sudah diperingatkan Tuhan. Tapi kalau toh ternyata terpaksa kamu harus mengalami konsekuensi itu, nak, maka engkau sebenarnya sedang dalam track yang benar karena Injil keselamatan menyertai kamu. Saudara, dari fakta ini jelas sekali bahwa yang mampu melakukan penghakiman cuma Tuhan. Karena itu urusan dosa dan keselamatan. Lalu tadi saya bilang, lalu kita bilang, oh kalau gitu ya sudahlah, cuek aja kalau ada orang jatuh dalam dosa. Tunggu, kita diminta tidak menghakimi, tapi tidak dilarang menegur. Saudara, larangan itu sebenarnya sedang menyiapkan kita untuk lebih rendah hati, penuh kasih dan belas kasihan menegur. Saudara, satu kali ada seorang pendeta yang menegur seorang pria yang sekali lagi jatuh dalam dosa perzinahan. Dia menyakiti istrinya, membawa selingkuhannya ke rumah. Sampai suatu kali kecelakaan motor, dia keseret truk yang menyenggolnya puluhan meter. Pendeta dengan gereja 2 pekan sekali datang menjenguk dan beribadah di rumah. Bagus ya. Makin hari makin tampak dia lebih lembut hatinya. Enggak arogan lagi. 3 bulan konon katanya sudah mulai bisa meninggalkan kursi rodanya. Wah, semua orang di gereja itu rasanya senang. Bentar lagi dia ke gereja. Setelah sembuh enggak ke gereja. Keselingkuhannya itu lagi. Gila apa enggak, saudara? Enggak tahu. Yang saudara bayangkan, tidak lama setelah peristiwa yang berikutnya, dia kecelakaan lagi. Terus pendeta dari gereja yang melayani terus-menerus 2 pekan sekali tadi selama beberapa bulan, ketemu sama pria itu. Ngunjungin di rumahnya, karena habis kecelakaan, tapi nggak separah yang pertama. Apa yang dilakukan teguran oleh pendeta ini? Dia bilang, "Koh,
Wajahnya kayak gini. Koh. Nadanya apa itu berarti? Jengkel. Koh, ingat ya. Kepalamu masih lengket sekarang. Saudara, kira-kira teguran ini atau yes. Saudara, ketika saya mengingat itu, saya meminta ampun sama Tuhan. Karena dia setelah itu takut sama pendeta itu. Bukan takut sama Tuhan. Dan dia meninggalkan gereja. Cara mari kita evaluasi. Saya menegur tapi kemasannya menghakimi. Saya memberi hukuman kepadanya. Membiarkan dia dalam ketakutan kalau lepas kepalanya. Jahat sekali kan. Saudara, mari kita evaluasi diri di hadapan Tuhan. Jangan-jangan teguran kita tidak ada belas kasihannya. Jangan-jangan kesabaran kita sudah kandas dengan kemarahan kita. Jangan-jangan teguran kita sudah jadi penghakiman. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi Engkaulah hakim atas kami. Kalau hari ini kami telah mendengar firman, kami menjadi bagian dari pembentukan Tuhan. Engkau sedang mengajar kami. Dan Engkau sedang mendidik menjadi huperetes, hamba Kristus. Yang mendengar dengan akurat apa yang Kristus katakan, jangan engkau menghakimi sebelum waktunya tiba. Kenapa sudah nyerobot? Kenapa enggak sabar dikit sih? Tuhan, terima kasih. Biar terus kami bisa belajar bersama dalam kebenaran, dibentuk Kristus, dan menjadi hamba-hamba Kristus yang dapat dipercayakan kepada kami. Rahasia Allah yang terus mengganggu kami ketika kami mencoba untuk mengganti teguran dengan penghakiman. Kami mampu peka bahwa kami sedang panas hati. Kami sudah diperingatkan tapi kami seringkali menggagalkan peringatan itu. Kami membiarkannya. Tapi hari ini Tuhan ingin supaya kami menjadi hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah penuh belas kasihan itu. Yang kami kemudian mampu menegur kesalahan demi keselamatan. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Selamat menjadi hamba-hamba Kristus yang dipercayakan kepada kita rahasia Allah. Tuhan memberkati.